Berapa sih? Nggak ada, bahkan yang mayoritas yang kita bekukan itu kan 5 sampai 35 tahun. Di atas 5 tahun sampai ujungnya di atas tuh 35 tahun. Mhm. Dan kalau Itu kan ngurus berapa lama ini bisa segera cair? Ini kan yang banyak dipersoalkan seperti itu kan? iya Mas, ada yang cuma sehari datang ke banknya selesai. Lalu kemudian ada yang karena kesamaan nama. Kalau Mas Hersu unik lah ya. Mhm. Misalnya kan ada nama-nama saudara kita yang apa tuh sama nih. Ya, ya, Begitu ya. Hmm. ya begitu dicari kan, loh ini kok namanya kok mirip banget, Hmm. hurufnya per huruf itu sama ya. Kita cari dulu nih. Hmm. Ya kan begitu terverifikasi sistem apa data data kependudukan dan segala macam kita rilis. Buktinya sejak Mei sampai sekarang aja kan 30-an juta kita udah rilis kan. Ya, ya, ya. Oke, jadi Ada cepat itu Mas. oke, karena saya banyak membaca juga sampai ada katanya orang tuanya Ya, ya. sakit dan sebagainya sampai katanya meninggal dunia dan sebagainya. Itu sudah dicek atau belum itu? Yang mana? Yang katanya ada orang tuanya sakit, dia mau berobat dan sebagainya, kemudian uangnya Oh nggak iya bisa. ya, semua kami minta. Jadi di bank itu dari awal pun kami minta ketika dia sudah ketemu nasabahnya, Mhm. ketika dia sudah ketemu nasabahnya dan dia yakin nasabahnya itu terverifikasi adalah yang bersangkutan pemilik rekening itu bisa dirilis langsung, nggak ada masalah, Ya, oke. nggak ada masalah. Anda sendiri kan kemarin langsung dipanggil presiden ya. Itu apa Ya, instruksi dari atau petunjuk arahan dari presiden? ya untuk ini kan saya beberapa kali konsultasi dengan beliau kan, jadi saya kirim Oh. surat ke beliau mengenai Hmm. apa perlunya perlindungan terhadap rekening-rekening yang pasif. Kan Hmm. saya kirim surat tuh Hmm. sejak apa. Kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada PPATK terhadap langkah-langkah yang diambil oleh PPATK. Dan kami mendapat penjelasan sebagai berikut. Bahwa PPATK justru ingin melindungi rekening-rekening nasabah yang diduga dorman. Karena rekening-rekening nasabah yang diduga dorman itu yang namanya uang administrasi itu tetap diambil. Tetapi kemudian bunga-bunga yang dibayar itu tidak diberikan. Itu hak nasabahnya tidak diberikan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, PPATK juga menemukan dorman-dorman itu ada yang berasal dari jenis-jenis kejahatan seperti judi online. Nah sehingga PPATK kemudian membekukan sementara menunggu konfirmasi dari pemilik rekening tentunya, dan itu tidak menurut PPATK tidak susah ketika untuk mengaktifkan kembali. Nah sehingga nasabah-nasabah itu juga tahu bahwa rekeningnya selama ini apakah aman atau tidak aman, berkurang atau tidak berkurang, dan itu PPATK melakukan langkah-langkah justru untuk menyelamatkan uang nasabah. Siap-siap buat Anda yang punya uang nganggur atau tidak dipakai akan saya sita. Ada motor tidak dipakai, alat dapur tidak dipakai, akan saya sita juga. Istri yang sudah 3 bulan tidak dipakai suaminya, itu juga akan saya sita. Bapak dan ibu-ibu maaf ya atas kegaduhan ini, harta saya aja siap disita. Padahal bohong. Sebenarnya tidak ada maksud membuat kegaduhan, tapi saya iseng aja biar rame-rame. Intinya saya ngeprank Bapak Ibu sekalian sebagai hadiah kemerdekaan. Terima kasih. Tidak ada konteks perampasan, tidak ada konteks penyitaan, tidak ada konteks macam-macam lah ya. Makanya saya bilang tadi merepotkan, Ya, merepotkan, ya, mengganggu ya. kenikmatan, merepotkan sebagai Ya. nasabah yang baik-baik, lagi belajar di luar negeri 6 bulan 1 tahun di sana, tiba-tiba dengar seperti ini kan, yang tentu nggak pernah lagi nengok rekeningnya, kan kasihan. Itu gelisah. Saya dihubungi teman-teman yang dari luar negeri. Ya. Gimana rekening gua? Kan gua nggak pernah nengok lagi rekening itu gitu. Gua udah setahun di UK, setahun di sini. Pada ngomong semua mencaci maki. Saya bilang oke deh, tunggu saya akan wawancara Mas Ivan itu untuk menjelaskan keadaan Anda gimana gitu. Iya, iya. Saya sendiri banyak. Saya sendiri ratusan. Nah, itu dia kan banyak Ya. sekali gitu. Saya sendiri banyak ya. Ya tidak bisa dihindari memang. Ya kan? Tapi ada kepentingan yang jauh lebih besar. Itu sudah kita lakukan sejak Mas masih di Kemenko Ya. Polhukam. Kita selalu membahas nasabah harus dilindungi. Penghentian beberapa kali yang tidak masif gini sudah kita lakukan. Ya. Ketika kita bicara AZ yang di mana tuh di Sumedang itu, kita sudah lakukan penghentian terhadap pihak-pihak lain. Koperasi ini adalah rekening dengan itikat baik semua. Tapi kita hentikan semua kan, agar tidak dilakukan upaya penyimpangan terhadap rekening-rekening ini. Oke. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmen baru, yaitu segmen lama sih, ini tentang PPATK ya. Dapat laporan rekening dorman dari bank. Ada 100 juta akun katanya. Wow, 100 juta akun ya.
Wah, benarkah ini valid? Nah, ini kita lihat beritanya, guys. Buat kalian yang nanti mau reaction atau komentar, bisa nanti setelah melihat semua videonya, baru kalian berkomentar. Takutnya apa? Takutnya kalian salah paham atau gimana gitu ya. Dan kita lihat bareng-bareng dan reaction ya. Rekening dorman yang kami dapat itu adalah rekening dorman yang dilaporkan oleh teman-teman bank, bukan ditentukan oleh PPATK. Jadi PPATK mendapatkan laporan rekening dorman itu langsung dari bank, ya. Bervariasi satu sama lain. Kita mendapatkan lebih dari 100 juta rekening dorman. Ya, kita tahu betapa masifnya rekening dorman yang ada, faktanya lebih dari 100 juta. Lalu penanganannya kita lakukan secara per batch lah, tidak serampangan. Jadi kita selesaikan dulu berapa rekening dorman, kita bereskan, kita buka, kita lakukan IDD, CDD, prinsip mengenai nasabah. Itu kan memang perintah undang-undang di pasal 18 Undang-Undang 8 2010 kan memang perbankan itu wajib. Tuh, perbankan itu wajib mengenai nasabah gitu ya, mengenal nasabahnya gitu ya. Mengenal nasabahnya ya. Harus pengkinian data dan segala macam. Jadi ini adalah standar praktek perbankan di seluruh dunia. Waduh, itu dia guys ya. Sekarang bank terancam kolaps dan ekonomi negara. Nah, ini ada seorang pria viral menarik seluruh tabungannya total 3 miliar. Waduh. Dari bank karena takut diblokir PPATK. Lebih pilih simpan di brankas rumah biar transaksi aman dan nggak bergantung sama perbankan ya. Jadi trust isu, bank terancam bangkrut dan negara terancam kolaps ya. Waduh. Terancam ambruk karena gebrakan PPATK kemarin. Rakyat kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan dan rame-rame tarik uangnya. Ini bisa bikin ekonomi negara ambruk dan pernah terjadi di Amerika dan Argentina. Karena rekening dibekukan, masyarakat dipersulit mengambil dana darurat. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa karena tak tertolong saat mau berobat. Akhirnya masyarakat menengah ke bawah berbondong-bondong menarik semua uangnya agar tidak dibekukan pemerintah karena dianggap mencurigakan. Meskipun Pak Prabowo udah turun tangan dan kebijakan tersebut sempat dicabut ya. Tapi mereka udah terlanjur takut bila tiba-tiba duitnya tidak bisa ditarik lagi. Siapa yang nggak takut? Duit yang udah susah payah ditabung dari lama tiba-tiba diblokir negara. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan karena uangnya bisa hilang sewaktu-waktu karena kebijakan nyeleneh ini yang merugikan bagi kalangan menengah ke bawah yang mempergunakan rekening hanya sebagai simpanan sehingga jarang transaksi. Dalam skala nasional ini disebut bank run karena ketidaksediaan bank terhadap uang cash untuk diberikan ke semua yang menyimpan uang mereka di bank. Kejadian ini juga pernah terjadi saat krisis di 1929 di Amerika, krisis ekonomi di Argentina pada tahun 2021, dan juga krisis Yunani pada tahun 2015. Ini seperti efek bola salju karena ketakutan yang tidak dapat dikendalikan dan membuat orang gelisah menyimpan uangnya sendiri di bank. Seharusnya pemerintah tidak memukul rata seluruh nasabah bank sebab tak semua orang bisa rutin menabung dan bertransaksi. Karena nggak semua orang juga punya tujuan untuk menyalahgunakan. Apalagi baru yang mendapat rezeki baru bisa mempergunakan rekeningnya. So, apa pendapat netizen? Tulis di drop komen, share videonya, dan follow akun ini. Kalian termasuk salah satu yang udah narik uang di bank? Waduh tuh. Nah, ini Sri Mulyani resmi pajaki transaksi emas batang 0,25%. Ini orang bener-bener ya semuanya dipajakin. Kenapa nggak muka dia aja dipajaki juga ya? Waduh. Oh, ternyata gini toh. Nah, ini ada juga Sri Mulyani resmi naikkan gaji pensiun PNS 12% per Agustus. Waduh, itu PNS makin naik aja, makin kaya ya. Tapi kerjaannya enak banget gitu ya. Kerja jam pagi, pulang jam sore, jam 3. Enak banget gitu guys, gaji ditambah. Waduh. Nah, ini kita lihat beberapa komennya ya dari netizen. Trio Irawan ya. Oh, pantas saja minta pajak selalu dinaikkan, selalu menekan rakyat. Ternyata itu tujuannya seperti ini. Sri Mulyani resmi naikkan gaji pensiunan PNS 12% per Agustus 2025. Oh alah, ternyata ini toh visi misinya menaikkan pajak dari rakyat, terus menekan pajak terus dari rakyat. Tujuannya buat dana pensiun PNS dan gaji PNS dinaikkan.
Oh begini toh ya, udah pejabatnya korup semua, pada serakah, nggak ada kompeten sama sekali, nggak ada kerjanya sama sekali, tapi kok ternyata gaji sama dana pensiunnya mau dinaikin 12%. Enak banget ya jadi pejabat di negara ini, sumpah ya. Bener, enak banget nih. Oke, update buat kalian yang umur Nah, ini ada berita lagi yang lainnya. Warga yang belum menikah di usia 25 tahun ke atas akan diambil alih negara. Begini penjelasannya. Kenapa ya? Sekarang banyak kebijakan-kebijakan aneh ya setelah masuk ke presiden yang baru ini, guys. Yang kemarin oke guys gitu ya. Menurut kalian apakah ini akan menjadi kemakmuran untuk rakyat Indonesia gitu dengan kebijakan-kebijakan dari si oke guys gitu ya yang kalian pilih kemarin. Nah, ini kita lihat ya. tapi belum menikah, siap-siap akan diambil alih oleh negara. Tentu saya masih 23 aja. Aku masih 23 aja. Masih ada 2 tahun buat kalian ya yang sudah mepet 25 atau 27 mungkin tidak menikah. Sepadak saudara, banyak pajak, banyak juga diambil alih, semua diblokir. Tapi jangan ribut ya, karena sedikit lagi saya menikah. Hahaha lah. Waduh. Warga plus 62, sejujurnya kalian tuh terganggu nggak sih sama kebijakan aneh PPATK yang terbaru? Ya masa iya rekening yang nggak bergerak? 2 rekening nganggur 3 bulan blokir negara. Waduh, tanah nganggur 2 tahun disita negara. Emang bener-bener mau di... Selama 3 bulan diblokir. Seumur-umur hidup di dunia ini ya, kayaknya kita nggak pernah deh gatel sama kebijakan PPATK. Tuh, blunder ya. PPATK bikin saham bank hancur. BBCA dan BMRI banyak dilepas investor asing. Wah, syukur ya. Ini 1,50 triliun, guys. Tapi nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba PPATK tuh berulah. Woi PPATK, asal kalian tahu ya, nggak semua warga Indo tuh rekeningnya sibuk. Ada yang rekening tuh cuma disentuh sekali-sekali. Karena gajian di tempat kerjanya itu pakai cash. Banyak juga yang rekening tuh cuma buat nabung. Dan nabungnya tuh 6 bulan sekali. Jadi ya jarang emang megang ATM. Banyak juga yang ATM tuh cuma buat terima duit dari anaknya. Biasanya dikirimnya 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, setengah tahun sekali. Habis terima uangnya langsung diambil deh buat bayar utang. Lah ini banyak juga yang bayar utang, banyak yang pengen renovasi rumah. Jadi buat ente nih PPATK, kebijakan lu yang terbaru tuh apa maksudnya? Wah. Ketua PPATK tegaskan tak asal Nih, rampas rekening nganggur kecuali terindikasi pidana. Kalian coba lihat. Ini udah berapa bulan nih nggak dipakai, tiba-tiba cek saldo rekening tiba-tiba minusnya 14 juta sekian. Nah, coba deh kalian cek rekening kalian. Mana tahu tuh juga ada yang minus-minus kayak gini. Ini setelah saya tanya, kalian nggak usah khawatir nih, lapor aja ke bank, itu rekening kita tuh terblokir hampir 140 ribuan deh, kalau nggak salah rekening yang keblokir. Mending lapor nanti bikin yang baru lagi. Ribet negeri Konoha. Nah, itu dia guys beberapa terkait rekening bank yang diblokir ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaction bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.